Nah, kita masuk dulu ke kompartemen IM atau kelompok jumlah orang-orang yang terinfeksi penyakit. Nah, kompartemen IM ini pasti ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, yang masuk pastinya karena ada orang yang tadinya sehat, lalu dia menjadi terinfeksi. Nah, kenapa bisa terinfeksi? Pastinya ada karena interaksi antara orang yang tadinya sehat dengan orang yang terinfeksi. Nah, kita mengetahui peluang orang yang terjangkit virus itu adalah IM per NM. Kenapa di sini IM per NM? Karena NM adalah jumlah semua individu yang tadi saya sebutkan di awal variabel. Nah, pada kenyataannya tidak semua orang yang berinteraksi dengan orang yang terinfeksi itu sakit. Nah, pasti ada lagi parameter yang mempengaruhinya. Bisa jadi karena dia misalnya tubuhnya sehat, imunnya kuat, jadi dia itu bisa melawan virus itu, sehingga tidak juga bisa diasumsikan bahwa semua yang berinteraksi itu akan nanti masuk ke dalam kompartemen IM. Ada sebuah parameter, nah ini di sini letaknya dari beta M. Beta M tadi adalah laju seseorang itu bisa terinfeksi. Nah, jumlah orang yang berpindah dari SM ke IM ini tentu dikali dengan SM. Di sini letaknya beta M kali IM per MM dikali SM. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, yang masuk tadi adalah ini, lalu nanti ada yang keluar, yaitu disebabkan oleh kematian alami dan migrasi atau MIUM. Ada juga yang karena disebabkan oleh kesembuhannya, dia dari sakit dia bisa sembuh. Itu kan artinya dia keluar juga dari kompartemen IM. Nah, itu dinamakan dengan gamma ya. Gamma itu adalah juga kesembuhan dari individu itu. Nah, sedangkan ada juga yang karena mati karena emang penyakit itu, karena dia terserang oleh penyakit flu burung itu, dia lalu meninggal. Nah, itu masuk pada yang keluar pula nantinya. Nah, itu disebut dengan alpha M. Nah, kita gambarkan dulu. Di sini ada gamma M, di sini ada mu M. Tadi saya sebutkan mu M itu adalah orang yang mati secara alami ataupun yang bermigrasi atau keluar dari daerah yang di populasi ini. Lalu ada tadi alpha M. Nah, ini bisa dijumlah atau digabung saja. Nah, jumlah orang yang keluar dari kompartemen ini pasti harus dikali dulu kan dengan M. Nah, nanti ini yang didapat dari kompartemen IM. Nah, ada yang masuk yaitu beta M dikali M per NM dikali SM. Lalu yang keluar ada 3 buah ya, itu adalah MIUM atau banyaknya orang yang meninggal secara alami atau bermigrasi, atau meninggalnya karena penyakit itu sendiri, atau justru karena dia sembuh dari penyakit itu. Nah, itu artinya dia masih dia keluar dari kompartemen M. Nah, untuk kompartemen RM yang masuk ini pasti adalah orang yang tadinya sakit, lalu dia mendapatkan perawatan yang prima, dikarantina, diberi obat, diberi nutrisi. Nah, dia bisa sembuh. Inilah disebut dengan gamma M kali IM. Nah, gamma ini adalah laju dari kesembuhan individu yang tadinya sakit lalu dia sembuh ini. Nah, jumlah orangnya tentu dikali dengan IM. Nah, inilah yang masuk ke kompartemen RM. Nah, yang keluar dari kompartemen RM ini bisa jadi karena dia itu sudah sembuh total, lalu dia masuk ke kompartemen SM seperti tadi SIRS ya, SIRS model saya. Jadi dia bisa masuk lagi ke kelompok rawan. Nah, di sini yang keluar dari RM itu ada 2, yaitu laju efektivitas atau delta M. Ini jumlah orang yang keluar dari RM itu pasti dikali dengan RM. Di sini letaknya delta M RM. Nah, lalu karena ada juga yang dia sudah sembuh, tetapi dia meninggal karena secara alami saja, emang sudah ajalnya gitu. Nah, ini disebut dengan mu M lagi. Nah, jumlah orang yang keluarnya tentu saja mu M dikali dengan RM. Nah, ini yang keluar dari kompartemen RM. Nah, yang masuk ke kompartemen SM tentunya ada 2 tadi ya. Ada dari BM. BM ini adalah jumlah populasi individu, jumlah individu yang bertambah karena adanya kelahiran dan imigrasi. Jadi dia diasumsikan BM ini langsung masuk ke SM karena dia belum kebal terhadap penyakit. Itulah yang masuk ke dalam SM ini adalah BM. Lalu orang-orang yang tadinya sembuh, nah, lalu masuk ke kompartemen SM kembali, yaitu dinamakan dengan delta M kali RM. Delta M adalah laju efektivitas kesembuhan orang, lalu dia menjadi rentan kembali terhadap penyakit itu. Nah, ada yang masuk dan ada yang keluar.
yang masuknya ini. Lalu yang keluarnya apa? Pastinya karena dia terinfeksi penyakit. Ini sudah kita bahas tadi di awal, yaitu beta dikali M per NM dikali SM. Nah, ada juga yang individu ini rawan, tetapi dia meninggal secara alami atau bermigrasi. Nah, di sini letaknya M kali SM. Nah, M adalah laju kematian secara alami ataupun imigrasi. Nah, jadi orang yang keluar dari kompartemen SM ini dikali dengan SM. Itu letaknya kenapa bisa jadi M kali SM. Nah, dari bagian ini kita bisa membentuk sebuah sistem persamaan yang nantinya kita akan analisis, dan di sana kita bisa mencari hasilnya dari pemodelan ini. Nah, kita uraikan dulu satu-satu ya. Yang pertama dari DSM per DT, maksudnya DSM per DT ini adalah laju perubahan manusia yang laju perubahan individu yang rawan terhadap penyakit, dirumuskan menjadi yang plus itu BM ya. BM dikurang dengan beta M kali IM per NM dikali SM. Nah, dikurang lagi dengan M SM. Atau kalau misalnya kita ingin merubahnya atau kita ingin menyatukannya, bisa menjadi seperti ini. B dikurang beta M kali M KMM tambah M dikali SM. Nah, inilah dia menjadi rumus dari orang yang berpindah dari kompartemen SM. Nah, untuk yang kedua tentu saja dari kompartemen IM. Itu laju perubahan individu yang terinfeksi penyakit terhadap waktu. Nah, yang mempengaruhinya yang masuk ini berarti dia positif ya. Itu beta M dikali IM per NM dikali SM. Nah, yang keluar tadi kan ada 3 tuh, mu M, yaitu laju perubahan manusia yang mati secara alami dan bermigrasi. Yang kedua karena mati karena penyakit itu sendiri. Lalu ada yang sembuh. Lalu ini bisa digabung ya karena sama-sama minus. Nah, ini bisa digabung dengan dikurang mu M tambah alpha M tambah gamma M dikali dengan IM. Nah, inilah dia persamaan yang kedua. Sama-sama. Ini sudah ya. Ketiga dari RM. Laju perubahan individu yang sembuh dari penyakit terhadap waktu. Nah, yang pengaruhnya yang masuk adalah ini ya, yang sembuh atau gamma M kali IM. Nah, yang keluar tentu saja yang meninggal secara alami dan yang sembuh dan menjadi rentan kembali, yaitu delta M kali FM. Nah, kita bisa gabung aja dari mu M tambah delta M kali FM. Nah, inilah menjadi persamaan yang nanti kita bisa olah. Nah, sebelumnya saya lupa memberikan sebuah asumsi lagi bahwa di sini ada dibilang bahwa jumlah semua individu atau MN ini adalah SM atau individu yang berada di kelompok SM lalu dijumlahkan dengan individu yang ada di kelompok IM dan jumlah individu yang ada di kelompok FM. Nah, ini hasilnya 1. Nah, ini nanti bisa diganti ke sini MM-nya 1 ya. Jadi cuman hanya ada beta M dikali IM dikali SM dikurang dengan mu M ditambah alpha M ditambah gamma M dikali IM. Saya akan ulangi lagi bahwa laju perubahan orang yang rentan terhadap penyakit itu dipengaruhi oleh jumlah populasi yang bertambah karena adanya kelahiran dan migrasi yang dalam makanan BM dikurang dengan jumlah orang yang terinfeksi penyakit dikurang lagi dengan jumlah orang yang mati secara alami atau melakukan migrasi. Nah, yang kedua, laju perubahan orang yang terinfeksi penyakit ini dipengaruhi oleh adanya orang yang terinfeksi penyakit dikurangi dengan adanya orang yang meninggal secara alami ataupun yang bermigrasi, lalu adanya orang yang mati atau meninggal karena penyakit itu sendiri atau penyakit flu burung. Yang ketiga adalah orang yang sembuh dari penyakit ini.
yang dilambangkan dengan gamma M kali M. Nah, selanjutnya dari kompartemen RM jumlah laju perubahan orang yang sembuh dari penyakit ini dipengaruhi oleh jumlah orang yang sembuh dari penyakit itu sendiri atau gamma M kali M dikurang dengan jumlah orang yang mati secara alami atau bermigrasi dan jumlah orang yang sudah sembuh dari penyakit lalu dia kembali menjadi SM kembali atau menjadi rawan terhadap penyakit itu kembali. Nah, untuk yang bagian keempat itu tentang analisis. Nah, analisis di sini yang kita kerjakan pertama kali adalah melinearkan dulu PD saya tadi dengan bantuan matriks Jacobian. Yang kedua tentunya kita menganalisis titik kestabilan equilibriumnya dengan menggunakan nilai eigenmatriks. Nah, nilai eigenmatriks ini juga dapat dicari dengan kriteria Hurwitz. Lalu selanjutnya kita lakukan nanti simulasi dengan bantuan program MATLAB. Nah, yang pertama harus kita cari adalah keterbatasan solusi. Keterbatasan solusi di sini maksudnya adalah nanti solusi kita ini berkisar di bilangan positif, negatif atau ada di keduanya. Nah, di sini kita akan memberikan nilai awal dulu, SM-nya, SM0-nya, secara dari 0, kita misalkan semuanya jadi 0. Besar dari 0 maksudnya. Nah, di sini kita ambil persamaan yang kedua tadi tentang DIM per DT tadi, lalu kita integralkan kedua belah ruasnya. Maksudnya seperti ini DIM per DT ada gitu. Kemudian DM IM per MM dikurangi dengan MM tambah alpha M ditambah gamma M dikali IM. Nah, di sini kita sama-sama integralkan kedua belah ruasnya. Lalu didapatkan nanti IM-nya diangkat IM M kurang mu M tambah alpha M tambah gamma M IM besar dari 0. Inilah kenapa yang berarti satu persamaan ini sudah besar dari 0. Lakukan hal yang sama kepada persamaan SM dan RM. Selanjutnya, yang kedua kita cari dulu bilangan reproduksi dasar. Ini bilangan reproduksi dasar ini adalah titik bifurkasi dari sistem persamaan tersebut. Nah, maksudnya nanti ada dua persamaan yang akan menjadikan bahwa kalau misalnya R0-nya kecil dari 1, artinya penyakit itu akan bebas infeksi atau populasi itu akan bebas infeksi, tidak ada yang sakit dan tidak ada yang sembuh tentunya. Yang kedua adalah titik endemik. Maksudnya titik endemik ini R0-nya besar dari 1. Nah, di sini R0 besar dari 1 ini mengakibatkan penyakit itu malah endemik atau mewabah kemana-mana. Nah, cara mencarinya adalah ini dengan cara mengasumsikan IM bintang besar dari 0. Maksudnya ada orang yang sakit, itulah kenapa bisa terbentuk bilangan reproduksi dasar ini. Nah, akan dicari nanti R0-nya dari memodifikasi persamaan kedua yang ini DI per DT, lalu diganti nanti nilai SM-nya dengan kita mengasumsikan bahwa SM dan RM itu 0. Nanti didapatkan bahwa R0-nya dengan delta M dikali GM per mu M tambah alpha M tambah gamma M dikali mu M. Nanti karena SM-nya nanti bernilai BN per SM per mu M maksudnya. Nah, ini secara linear. Kita asumsikan ini secara linear. Nah, di sini nanti akan didapatkan bahwa R0 itu kecil dari 1 akan terbentuk dua titik endemik, akan terbentuk dua titik keseimbangan. Yang ini N0, yang ini S1. N0 ini maksudnya tidak ada populasi. Tidak ada populasi berarti tidak ada yang sakit dan tidak ada yang sembuh. Maka semuanya pasti 0,0,0 karena tidak ada populasi kan. Nah, untuk E1 ini maksudnya semuanya itu diasumsikan sehat-sehat saja, tidak ada penyakit yang berada di sana. Makanya di sini ada DM per mu M, 0, ini maksudnya titik SM, M, RM. Lalu untuk R0 besar dari 1 akan terbentuk juga dua titik kesetimbangan. Di sini ada E1
E2. Nah, S1 di sini artinya bahwa orang itu diasumsikan sehat-sehat saja, tidak ada yang sakit, maka yang ada cuma titik SM kan, M baru M. Di sini 0,0. Nah, untuk E2 ini artinya penyakit itu malah menjadi endemik atau mewabah. Nah, di sini ada titik baru. Nah, SM bintang, IM bintang, dan RM bintang. Nah, SM, IM, RM bintang ini kita bisa cari dengan memodifikasi persamaan ini lalu mensubstitusikannya, nanti didapatkan titik-titiknya. Nah, dari titik-titik yang ada di asumsi ini kita cari nanti kestabilannya dengan menggunakan nilai eigenmatriks, yaitu mengurangi dengan identitas matriks tambahan ini. Ini dikurangi dengan ini DF. Ini maksudnya nanti hasil dari persamaan ini dimodifikasi, lalu didapatkan nanti hasilnya bahwa titik N0 ini adalah stabil asintotik lokal, ini asintotik lokal. Untuk S1 ini tidak stabil, yang kedua E2 ini adalah stabil. Setelah didapatkan ini tadi, maka kita lakukan simulasi dengan menggunakan program MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat grafiknya seperti ini. Diberikan titik-titik awal seperti yang terlihat di sini. Nah, nanti hasil dari grafik ini akan mendekati titik equilibrium. Nah, ini nih R0-nya kecil dari 1, berarti bebas endemik kan, bebas infeksi maksudnya. Jadi di sini akan mendekati titik 5,0, di mana titik 5,0 itu adalah bebas infeksi. Nah, yang kedua, untuk R0 besar dari 1. Nah, untuk R0 besar dari 1 ini diberikan titik awalnya sebagai berikut. Sudah di sini. Nah, hasil dari grafik R0 besar dari 1 ini akan mendekati titik endemik atau titik mewabah. Nah, disinilah kenapa R0 kecil dari 1 itu bebas infeksi dan R0 besar dari 1 itu akan menjadi endemik. Nah, nanti akan didapatkan hasil apabila laju kelahiran orang dan laju terinfeksi manusia yang tadinya sehat atau rentan dengan orang yang berinteraksi orang yang sehat tadi dengan orang yang terinfeksi lebih besar daripada laju efektivitas kesembuhan orang yang tadinya sehat lalu kembali rentan dan laju kematian akibat penyakit ini, maka penyakit ini akan menjadi endemik dan akan berkembang lagi, mewabah lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.